Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Kali ini kita akan membahas tentang definisi, klasifikasi, gejala, dan penanganan anak dengan gangguan pendengaran. Ketunarunguan adalah seseorang yang mengalami gangguan pendengaran ringan, sedang, dan sangat berat yang menyebabkan terganggunya proses perolehan informasi atau bahasa sebagai alat komunikasi. Banyak sekali definisi dan klasifikasi yang ada mengenai gangguan pendengaran. Dua yang umum adalah tuli dan kesulitan mendengar. Orientasi fisiologis menyebutkan bahwa anak yang tidak dapat mendengar bunyi pada tingkat intensitas tertentu diklasifikasikan sebagai tuli. Selain daripada itu, dipandang sebagai hard of hearing. Sensitivitas pendengaran diukur dengan desibel dan orang yang tuli adalah orang yang kehilangan pendengaran sekitar 90 desibel atau lebih. Sekalipun tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang tuli adalah orang yang kehilangan pendengaran sekitar 90 desibel atau lebih, Telford dan Sauer membuat definisi dan kategori yang sedikit berbeda mengenai gangguan pendengaran, berkaitan dengan batas intensitas suara yang dapat didengar. Berikut penjelasannya. Selain berdasarkan tingkat kerusakan dan usia ketika terjadinya gangguan pendengaran, kategori mengenai gangguan pendengaran juga dapat dibuat berdasarkan area fisiologis di mana kerusakan terjadi. Terdapat 4 kategori yang dibuat berdasarkan area anatomis yang berperan dalam terjadinya gangguan fungsi pendengaran normal. Berikut penjelasannya. Artikulasi yang buruk, bicara yang tertunda, dan respon yang kurang menjadi gejala gangguan pendengaran. Di samping itu, indikasi lain dari gangguan pendengaran pada anak bisa meliputi mendengarkan televisi dengan volume suara yang lebih tinggi daripada anak lain, duduk sangat dekat dengan televisi ketika volume cukup memadai untuk didengar oleh anak lain dalam ruangan yang sama, meminta ulang hal-hal yang sudah dijelaskan, mempunyai kesulitan dalam tugas atau kegiatan sekolah, mempunyai masalah dalam bicara dan bahasa, memperlihatkan perilaku yang buruk, tidak perhatian, dan mengeluh sulit mendengar atau merasa telinganya terhalang. Pada slide berikut akan dijelaskan tentang penanganan untuk anak dengan gangguan pendengaran. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam berkomunikasi dengan anak yang mengalami gangguan pendengaran. Metode oral merupakan metode berkomunikasi dengan cara yang lazim digunakan oleh orang mendengar, yaitu melalui bahasa lisan. Sementara metode manual yaitu metode komunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat dan ejaan jari. Bahasa manual atau bahasa isyarat mempunyai unsur gesti atau gerakan tangan yang ditangkap melalui penglihatan atau suatu bahasa yang menggunakan modalitas gesti visual. Selanjutnya, memberikan perhatian khusus pada kualitas dan kuantitas interaksi sosial, mengatur tempat duduk anak dengan gangguan pendengaran, mengikutsertakan anak untuk menjadi anggota tim pada kegiatan kelas, mendorong anak dengan gangguan pendengaran untuk bertanya, membuat alat bantu visual yang beragam. Dalam kegiatan berkelompok, pendidik memanggil anak satu persatu untuk berbicara, sehingga anak dengan gangguan pendengaran dapat melihat siapa yang sedang bicara. Dan yang terakhir adalah memposisikan wajah agar terlihat oleh anak dengan gangguan pendengaran.
kasih telah menyimak mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus materi anak dengan gangguan pendengaran. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.